Oke, kita tuh suruh nentuin persamaan parabola. Dia tuh melalui 2,3 vertexnya di 0,0. Asal sama kayak yang tadi. Nah, vertexnya di 0,0. Oh. Ini mah yang diketahuinya titiknya melalui 3,2, cuman di retrix ya yang diketahuinya. Kalau yang soal tadi itu vertex katanya. Soal Bu Ine. 01. Persamaan parabola melalui vertexnya 0,0. Sama kayak tadi ya teman-teman, karena ini tuh vertexnya di 0,0. Jadi terus melaluinya tuh di satu titik gitu. Jadi itu tuh bakal ada 4 kemungkinan gitu. Dia itu kemungkinan terbuka ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah gitu. Mungkin di sini kita bahas satu aja ya, yang ke kiri gitu. Nanti bisa coba teman-teman coba yang sisanya. Coba kan puncak di 0,0. Yang terbuka ke atas nih, dari tadi ke kanan mulu gitu. Sekarang kita coba yang ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas kan persamaan umumnya apa? X kuadrat sama dengan 4AY. Terus kan tadi diketahui melaluinya 2,3. Berarti kita tuh tinggal nyari si A ini tuh sama dengan berapa sih gitu. Tinggal kita substitusi aja nilai X sama Y yang diketahui ke persamaan. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4A dikali min 3 gitu. Jadi kan 4 sama dengan min 12A. Jadi A sama dengan min 4 per 12 atau sama dengan min sepertiga ya. Nah, nilai A min sepertiga ini kita harus substitusiin lagi ke persamaannya. Jadi kan X kuadrat sama dengan 4AY. A-nya ketemu. Min sepertiga. Ya udah jadi X kuadrat sama dengan 4 dikali min sepertiga. Y. Jadi X kuadrat sama dengan min 4 per 3 Y. Jadi itu persamaan parabolanya. Ini yang terbuka ke atas, nanti bisa coba yang ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Itu sama aja caranya. Kita lanjut ke soal elips aja ya. Ini yang kedua, kan parabola juga. Ini masih sama kayak yang tadi. Yang ngegambar itu, persamaan parabolanya tuh ini, nanti tinggal dibentuk aja jadi X kuadrat sama dengan 8Y gitu. Yang ini, X kuadrat sama dengan 8Y. Udah tinggal ditentuin aja vertexnya, fokusnya, titik.
status rektumnya tadi kan udah di ini ya, bisa dicoba. Terus kita langsung lanjut ke soal elips. Dari soal padian dulu. Kita disuruh nyari unsur-unsur elips. Persamaannya 3x kuadrat per y kuadrat sama dengan 15. Oke. Ini menunjukkan bahwa orang masih memiliki pengetahuan perhitungan yang luas dan volume berbagai bentuk geometri serta konsep-konsep seperti plasma dan proporsi. Soal elips. Kemudian, apa sih temuan penting dari perkembangan geometri di Mesir kuno? Salah satunya itu yang pertama adalah Pythagoras dan teorema Pythagoras. Jadi soalnya Meskipun buku tertulis tertulis tentang proposal dari matematika. cari unsur elips, persamaannya itu 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15. Oke. Seperti biasa ya teman-teman, untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal irisan kerucut itu kita harus ubah dulu ke bentuk umumnya itu apa gitu. Nah, kelas balik, kalau misalkan elips itu ada dua bentuk persamaannya, ada dua bentuk umum gitu. Presesi ya? Yang pertama itu kan ada x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat. Nah, itu kan menggunakan konsep segitiga dan kemiringannya tepat untuk mencapai stabilitas sama dengan 1 gitu. Itu pastinya menggunakan metode. Terus yang satu lagi kemudian ada 2x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Nah, teman-teman kira-kira bedanya apa nih dari kedua persamaan yang ini? B-nya tukar tempat sama A. Nah, ya betul-betul. Terus yang satu itu yang mana? Kan elips itu ada yang datar, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu kira-kira yang mana? Yang Y, yang B-nya lebih awal, ya guys? Ya, yang di bawah ini ya. Jadi pokoknya gini aja teman-teman. Nanti si A itu bakal selalu lebih besar daripada B. Dan pastinya itu menggunakan teknik geometri untuk mengukur ulang kata tersebut. Yang tentunya melibatkan si A itu bakal lebih besar dari B, bakal selalu kayak gini. Jadi kalau misalkan kayak diputer-puter gitu ya bentuknya teh. Jadi ya udah lihat tuh yang bawahnya lebih besar itu yang mana? Berarti yang paling besar itu A, yang lebih kecil itu B gitu. Nanti lihat yang lebih besar itu ada di bawah Y atau di bawah X. Kalau di bawah X berarti ini apa nih? Terbuka ke bukan terbuka. Yang berkembang di horizontal atau yang dikenal sekarang sebagai negara Irak. Oh, ini vertikal gitu. Paling penting pada awal peradaban geometri. Terus yang harus kita tahu juga. Nah, kalau zaman Babilonia ini terkenal dengan tablet-tablet ya. Si A ini tuh merepresentasikan apa sih gitu. Jadi kan A itu konsep-konsep dasar seperti jarak pusat panjang, segitiga, ke vertex. Mereka mengembangkan sistem bilangan berbasis heksadesimal. Nah, si B itu jarak pusat ke covertex. Nah, vertex covertex itu apa sih? Nanti bakal kita gambarin juga gitu ya. Terus si C ini tuh apa?
C itu jarak pusat ke fokus. Oke. Terus ciri khas dari si elips ini tuh kita nanti bakal punya persamaan ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu diingat-ingat. Kalau ada persamaan kayak gini berarti, kalau elips berarti persamaan yang berlakunya tuh kayak gini. Jadi si A yang ini, itu sama dengan B kuadratnya ini, ditambah C kuadrat gitu. Kayak gitu, langsung aja kita ke pembahasannya. Kita lanjutin. Bentuk standar elips. Pertama kita ubah dulu bentuknya ke standar elips. Tadi kan bentuk persamaannya 3x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 15. Ini kan masih 15 ya, kita bikin jadi 1. Jadi dibagi 15 semuanya. Ini dibagi 15, ini juga dibagi 15, si ruas ini juga dibagi 15. Kita peroleh x kuadrat per 5 ditambah y kuadrat per 15 sama dengan 1. Aish. Nah, ini udah ke bentuk umum ya teman-teman. Itu udah ke bentuk umumnya. Terus kita identifikasi parameter-parameternya. Jadi A kuadrat itu apa, terus B kuadrat itu apa, kayak gitu. Dari sini kita bisa langsung aja identifikasi parameter. Jadi kan A kuadrat itu yang mana? A itu yang mana? 5 atau yang 15? 15. Ya, karena yang lebih besar ya. Jadi yang 15. Maka si A ini tuh nilainya adalah akar 15. Terus yang B itu yang lebih kecil, itu 5. Jadi B-nya akar 5. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita tentuin dulu koordinat titik pusatnya. Berapa dah? 1, 2. Puncak, bukan pusat. Atau vertex. Jadi vertexnya itu karena kan si si A kuadrat yang itu ada di bawah Y ya. Berdasarkan ini kan dia tuh bakal vertikal gitu. Si elips itu bakal vertikal. Jadi kalau elipsnya vertikal, otomatis vertexnya itu kan bakal di sumbu Y. Jadi 0, plus minus A gitu. Bakal ada di sumbu Y si A-nya itu. Yang paling panjangnya gitu. Yang mayor aksisnya. Terus yang si covertex atau puncak yang lebih pendeknya itu di sumbu IX covertex. Berarti ini plus minus B, A. Gitu. Jadi kita peroleh
vertexnya itu 0, plus akar 5 belas. Nah, dan 0, minus akar 15. Kalau ini plus 5,0 dan min 5 akar 5,0. Ketemu vertex covertexnya, terus kita cari koordinat titik fokus. Koordinat titik fokus jadi kalau elips tegak itu kan titik fokusnya bakal di sumbu Y ya. Dia tuh bakal 0, plus minus C gitu. Karena apa? Karena dia elips tegak. Atau elips vertikal gitu. Terus nentuin C-nya gimana? Tadi kan kita punya persamaannya. Punya persamaan ini, ingat gak? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti kalau mau nyari C kuadrat kan itu tinggal A kuadrat min B kuadrat aja. Gitu. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadratnya kan tadi ketemu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Ketemu deh C-nya berarti sama dengan plus minus akar 10. Jadi fokusnya itu bakal di 0, akar 10 dan 0, min akar 10. Kayak gitu. Terus selanjutnya persamaan directrix. Persamaan directrixnya yang keberapa dah? 4. Oke. Persamaan directrix. Dia itu bakal sejajar sama sumbu minornya. Karena mayornya di Y ya, berarti minornya di X, berarti otomatis si directrixnya itu bakal sejajar sumbu minor atau yang paling kecilnya itu. Sejajar sumbu minor bentuknya itu bakal Y sama dengan B kuadrat per C. B kuadratnya tadi kan 15 per C-nya akar 10 sama dengan kita apa tuh dikaliin ini jadi per 10 kayak gitu ya. Atau 3 per 2 akar 10. Udah. Jadi Y-nya itu akan sama dengan plus minus 3 per 2 akar 10 sama directrix. Jadi directrixnya bakal ada 2. Kalau tadi parabola kan cuma 1. Kalau elips bakal ada di atas sama di bawahnya gitu. Atau kanan atau kirinya kayak gitu. Jadi plus minus. Udah gitu. Terus titik potong sumbu X dan sumbu Y.
potong sumbu X dan sumbu Y. Tuh. Tadi kan kita balik lagi ke persamaan awalnya. Kan kayak gini bentuknya ya. Sama dengan 15. Kita namain aja titik potong sumbu X. Berarti apa? Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0, kita peroleh 3x kuadrat. 3x kuadrat sama dengan 15, maka x sama dengan plus minus akar 5. Dah, gitu. Terus titik potong sumbu Y. Berarti ini x-nya kan yang 0. Ya udah, berarti dapat Y kuadrat sama dengan 15. Maka Y sama dengan plus minus akar 15. Udah. Jadi titik potong Sx gitu ya. Itu akar 5,0 dan min akar 5,0. Terus titik pot Sy bakal 0,15 akar 15 dan 0, min akar 15. Udah unsur-unsurnya ketemu. Nanti tinggal di kesimpulan aja, disebut-sebutin lagi. Kita ke yang B-nya. Yang B-nya apa, Cina? Kayak gini. Cari persamaan sederhana elips. Jika diketahui C-nya 8, E-nya 2/3, fokusnya ada di Y. Gambarin kurvanya. Dua B. Diketahui kan ya, nanti cari persamaan. Diketahui C-nya itu sama dengan 8, terus E-nya itu 2/3. Fokusnya sumbu Y katanya. Karena diketahui C-nya 8, E-nya 2/3, jadikan E itu gini ya. E itu sama dengan C/A. E itu C/A, jadi kalau misalkan E-nya 8, E-nya 2/3, maaf. E-nya 2/3, 8/A. Berarti kan di sini kita ketemu A-nya itu sama dengan 8 kali 3 dibagi 2, 12. Jadi A-nya itu 12. Sekarang kita tentuin B-nya berapa. Kita tentuin B-nya berapa. Pakai apa? Pakai persamaan masih yang tadi. Yang A kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat. Berarti kan kalau mau nyari B kuadrat,
itu tinggal A kuadrat dikurangi C kuadrat gitu. Tadi ketemu itu kan A-nya 12 kuadrat, terus C-nya itu 8 kuadrat, C-nya itu 8 kuadratin, ketemu deh B kuadrat 144 kurang 64, jadi B-nya itu akar dari 80. Itu berapa? Udah. Kan itu 80. Jadi B-nya itu akar 80. Terus ini nih, kita bentuk persamaan elipsnya. A-nya ketemu, B-nya ketemu, tinggal digambarin persamaan elipsnya. Tadi kan A-nya 12. Artinya apa? Artinya A kuadratnya itu kan 144. Terus B-nya 80, akar 80, berarti B kuadratnya 80. Terus tinggal kita tentuin persamaan elipsnya. Ini tuh jadi bisa aja elips tegak, bisa aja elips datar kayak gitu. Tergantung kita di mana nempatin A sama B-nya. Elips vertikal. X kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ya. Tinggal kita masukin aja. Ini kan X kuadrat per 80 ditambah B kuadrat per di berapa? 144. Udah ketemu. Buat elips vertikal, sekarang elips yang horizontal. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 kan. Jadi X kuadrat per A kuadrat 144 tambah Y kuadrat per 80. Udah ketemu. Jadi ini yang dicari. Terus gambar kurvanya, ya udah gambar aja. Kalau elips tegak kan berarti kayak gini gitu. Itu ada minor, ini ada mayor. Terus nanti tuh bakal ada fokusnya. Fokus, ini vertex, vertex. Ini covertex, covertex. Ini C, ini B. Dari kesini ke sini itu A. Yang ini juga sama. Gitu, tinggal kayak gini, kayak gini. C. Ini A, ini B. Vertex, covertex, covertex. Tinggal dimasuk-masukin nilai yang tadi. Tuh, udah. Terus kita mau lanjut bahas soal Bu Ina. Enggak ini. Yang apa ini? 3 ya. Mayor 18, karena fokusnya 6.
Ini mau ini gak? Mau dibahas gak? Boleh, Kang. Jadikan yang 3 ya. Ini tuh diketahui fokusnya tuh ada di 6,0. Panjang mayor tuh 8 katanya. 18. Ini juga sebetulnya bisa aja elipsnya tuh horizontal atau vertikal gitu. Sekarang kita coba aja ya, kalau misal nih elipsnya itu elips yang horizontal atau yang datar. Misal elips horizontal. Berarti kan persamaan umumnya itu x kuadrat a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau misalkan elips kan ini ya, kan gini. Nih, ini tuh di pusat ya, itu vertex. Jadi nilai A itu ini jarak dari titik pusat ke vertex tuh yang ujung. Jadi kalau misalkan panjang mayor dari sini ke sini itu 8, berarti apa? Berarti panjang mayor itu 2A sama dengan 18. Berarti A-nya kan 18 dibagi 2 ya, 9. Berarti A kuadratnya itu 81. Terus karena fokusnya itu di 6,0, berarti kan C-nya itu ada di C-nya itu 6. Tuh. Ketemu A-nya segini, C-nya segini. Kita mau nyari apa lagi? Mau nyari si B-nya. Mau nyari B. Cari B. Lagi-lagi kita menggunakan persamaan yang tadi. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kuadrat sama dengan 81 min 36 sama dengan 45. Ketemu. Tinggal kita buat persamaannya. Persamaan elips. Samaannya apa? Tadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. A-nya ketemu, tadi a kuadratnya 81, b kuadratnya 45. Jadi persamaannya kan jadi x kuadrat per 81 ditambah y kuadrat per 45 sama dengan 1. Udah, ini jawabannya.
Terus soal selanjutnya. Jelaskan persamaan X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 64 katanya. Gambar kurvanya. Ya udah tinggal jelasin aja. X kuadrat plus 4Y kuadrat. Sama dengan 64 kan. Atau ini nomor berapa? Berarti ini tinggal dibikin ke bentuk umum dibagi 64. 4Y kuadrat dibagi 64. Ini 64 dibagi 64. Jadi X kuadrat per 64 ditambah dan sama dengan 1 kayak gitu. Tinggal ditentuin aja ini tuh terbuka kemana gitu. Ini kan kelihatan ya, yang lebih besar tuh ini gitu, si A nya itu ada di bawah X, berarti kalau A nya di bawah X dia itu tadi kita lihat, nah A nya di bawah X berarti dia itu elips horizontal. Udah itu doang. Lanjut aja ya ke soal padian yang hiperbola. Sampai sini ada yang nanyain dulu gak? Bang mau tanya, Boleh. Ariko vertex sama minor teh beda apa sama aja? Oh, vertex minor. Nah, ini tuh minor. Ini tuh mayor. Nah, yang ujungnya mayor itu vertex. Yang di ujungnya minor itu covertex. Nah, udah gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Oke ya, kita lanjut aja. Kalau mau nanya mah, nanya aja langsung. Soal padian ya. Ada hiperbola vertikal punya dua titik fokus di sumbu Y, yaitu 0,E dan 0,E. Persamaan verteksnya Y sama dengan A per E dan Y sama dengan min A per E. Jadi ini mah kayak gak ada angkanya gitu ya. Ya udah di misal sana gitu. 3A konstruksi langsung persamaan gitu. Persamaan hiperbola kan diketahui fokusnya itu 0,E dan 0,min AE. Nah, di reteksnya itu Y AE dan Y min AE. Kita bahas sana dulu ya. Jadi kan ini kita lagi ngebahas hiperbola. Kita ke bentuk umumnya dulu deh. Hiperbola kan ada dua juga, ada hiperbola vertikal,
terus ada hiperbola horizontal. Kalau vertikal itu persamaannya y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau hiperbola horizontal sudah x kuadrat per a kuadrat min b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gimana cara kita tahu dia vertikal atau horizontal? Jadi kalau dilihat dari si nilai a-nya itu selalu ada di yang positif. Jadi nanti lihat aja gitu. Kalau misalkan nilainya besarnya itu di bawah a, b. Lebih besar dari b. Terus ini salah. Nah, di bawah positif. Di bawah negatif. Ini gak selalu ada daripada b. Pokoknya hanya selalu di bawah positif, jadi di bawah negatif. Nanti lihat aja. Kalau misalkan yang positifnya y, berarti kan vertikal. Kalau yang positifnya x, berarti kan tidak horizontal. Terus yang di bawahnya positif, berarti itu a. Teman-teman jadi terus juga cara lagi sisa itu adalah jarak pusat vertex sisi b jarak pusat vertex C jarak kita bisa fokus. Nah kalau tadi si L punya persamaan khusus, ini juga punya persamaan khusus. Ya, jadi yang harus dibuat adalah buat kuadrat selalu kuadrat plus kuadrat. Jadi persamaan parabola. Hiperbola maksudnya. Terus kita mau konstruksi persamaan kan? Kalikan titik fokusnya itu ada di 0,KE sama 0,3E. Kira-kira triknya
ada di Y sama dengan AE dan Y sama dengan ini AE. Oke. Tentuin gimana parameter sekarang. Bukan A, B, C. Tadi kan parabola tuh kita ada min x kuadrat per y kuadrat sama dengan 1. C kuadratnya sama dengan kuadrat plus y kuadrat. Karena tadi kan diketahuinya ini ya vertikal. Nah, parabola vertikal. Pokoknya di soalnya itu diketahui itu di parabola vertikal. Jadi kita punya persamaan yang ini. Terus oke. Si C ini juga masih sama ya. Si C itu adalah EA atau E ini sama dengan CAA gitu. Jadi C-nya EA. Kita udah ketemu kan nih dari sini ketemu. Oh, C-nya itu sama dengan EA ternyata. Nah, sekarang kita cari B. Cari B. Udah cukup. Cari B. Cari B pakai apa? Oke, persamaan yang tadi C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. C-nya kan tadi EA, jadi EA kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus ini kan sama dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kan A kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min 1. Kayak gitu. Kayak gini. Jadi persamaan hiperbola vertikal ini apa? Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per kan B ya, per B kuadrat ya. Oke, terus udah B kuadrat sama dengan 1. Karena B-nya diketahui ini, B kuadratnya ini, tinggal kita masukin aja. A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat B kuadrat min 1 gitu. Ketemu. Terus kita kan mau gambar kurva ya. B katanya suruh gambar kurva, terus cari koordinat fokus, koordinat puncak, sama asintutnya. Udah. Sama koordinat fokus. Diketahui kan tadi di soal koordinat fokusnya itu 0, AE. Ya udah tulis aja. Sama 0, min AE. Gitu. Terus yang kedua, koordinat puncak atau vertex. Kita nggak nyari vertex aja, kita sampai vertex aja. 0A dan 0 min A. Kan plus minus C kan vertex tuh. Bukan kita. Ya. Kalau hiperbola vertikal, ini tuh karena dia tuh kenapa kayak gini? Karena dia tuh hiperbola vertikal. Kan vertikal ya. Jadi puncaknya ada di sumbu Y gitu. Kalau misalkan horizontal,
berarti nanti di X adanya. Jadi A,0 min A,0 gitu. Kalau horizontal. Karena ini vertikal, jadi si A-nya ini itu pasti ada di sumbu Y gitu. Terus sekarang cari asimtutnya. Cari asimtutnya. Karena dia hiperbola vertikal, asimtutnya itu bakal sama dengan plus minus A per B X. Karena tadi A-nya udah ketahuan, jadi tinggal kita masukin aja. B-nya juga udah. B-nya itu A/X kuadrat min 1 X gitu ya. Jadi sama dengan plus minus. Karena ini bisa dicoret, jadi X kuadrat min 1. Ini asimtutnya. Gambarin kurvanya, katanya. Jadi kalau di kurva soal nomor berapa nih? 3 ya? 3 hiperbola. Nah, jadi bakal kayak gini teman-teman bentuknya. Titik fokusnya itu yang 0, A itu maksudnya gini, vertexnya itu di sini, ini itu vertex. Ini fokusnya tadi kan ada 2. Nah, asimtutnya itu kenapa plus minus? Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Cara ngebedain negatif positif gimana? Kalian lihatnya dari kiri. Nah, dari sini. Kan ke sini. Nah, gitu. Kalau yang nanjak nih, kan hijau nanjak ya, berarti nanjak positif. Kalau dilihat dari kiri dia turun, oh berarti negatif gitu. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mangga kalau ada yang mau ditanyain dulu. Jadi kan ini Y. Nah, Y-nya itu nih. Itu Y. Punten mau nanya. Oke, mangga. Nah, Fajar berarti kalau hiperbolanya horizontal itu persamaan asimtotnya tuh X sama dengan plus minus AB Y gitu. Tinggal Kalau dibalik. horizontal. Iya. Iya nggak ya? Nggak tahu. Coba ya nanti dicari-cari lagi. Oh iya. Gimana ya kalau horizontal? Nah, gitu dah pokoknya. Nanti dicari lagi aja ya. Siap. Oke. Ada lagi? Kita mau udahan aja atau lanjut bahas soal buine? Ini kan kalau ini 5 ya, tentukan persamaan hiperbola dengan nilai E2, E4, fokusnya di sumbu Y katanya. Gambar grafik. Ini mau dilanjut atau udah aja? Soalnya masih sama sih yang di bu ini juga gitu. Yang apa? Tipe soalnya itu masih sama-sama gitu. Tinggal di otak-atik aja. Tapi gak ngerti Kang itu nomor 5, boleh tolong diajarin nggak di Oh, nomor awalnya 5. gitu harus kayak gimana? Oke, Soal Bu oke. Ine. Oke, kita bahas nomor 5. Tentukan persamaan hiperbola nilai E. Hiperbola ya. Hiperbola E-nya sama dengan 2, B-nya 4. Nah, fokusnya di S, Y, sumbu Y gitu ya. Jawab.
Karena fokusnya di sumbu Y. Karena fokusnya di sumbu Y berarti ini tuh oke, karena fokusnya di sumbu Y dia tuh vertikal atau horizontal. Berarti vertikal ya. Vertikal berarti kan gini kan, A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kenapa gini? Karena fokus di sumbu Y. Terus diketahui kan E-nya itu 2. Nah, terus E itu kan C per A. C per A. C per A. Terus ini kan artinya apa? Artinya si A-nya itu 2A itu sama dengan C. Terus kita punya juga B-nya 4. B-nya 4. Ketemu ini B-nya 4. Terus kita punya ini, kita pakai persamaan yang tadi, yang hiperbola. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kan C-nya ini ya. Kita berarti mau nyari apa? Nyari A kan? Berarti A kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat min B kuadrat. A kuadrat, C kuadratnya apa? 2A kuadrat min B kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 4A kuadrat min B kuadrat. B-nya berapa? B-nya 4. Kalau nggak dimasukin ya. Oke. B kuadrat 4 kuadrat 16. Itu. Terus apa lagi? Pindahin. Oh, A-nya pindahin. 4 kuadrat sama dengan min 16. Ketemu A kuadrat itu kan kita faktorin 1 min 4 ya. Nah, min 16. Jadi 3A kuadrat sama dengan min 16. A kuadrat sama dengan min 16 per 3. Kuadratnya 16 per 3. Ketemu ini A kuadratnya. Jadi persamaannya apa? Jadi persamaan HB hiperbola itu adalah Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tinggal dimasukin A kuadrat B kuadratnya. Y kuadrat, A kuadratnya apa tadi? 16 per 3 kan? Ya udah 16 per 3 min X kuadrat per 4 kuadrat ya. 4 kuadrat sama dengan 1. Berarti sama dengan 3Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 16 sama dengan 1. Ketemu. Ini udah. Udah ada yang tanyain? Enggak? Akang tadi kalau nomor 6 gimana, Kang? Yang titik potong. Nomor 6. Oke. 6 ya. 6 itu kan katanya gini. Tentuin titik potong jadi ada 2 persamaan nih. X kuadrat per 24 plus Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Sama. Ini persamaan 1 ya. Terus ada persamaan 2. Ada lagi X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Kalau digambar di GeoGebra itu bakal kayak gini. Bentar. Nomor 6. Nah, jadi kan yang satu itu, yang ini nih.
Ini teh persamaan apa? Elips ya. Karena plus ya, elips. Elips. Terus ini apa? Persamaan hiperbola ya. Hiperbola. Oke, jadi kan berarti ini teh persamaan, ini persamaan 1, yang hijau, yang ini persamaan 2. Kita teh suruh nentuin titik potongnya ini di sini, di sini, di sini, sama di sini. Ya kalau secara geometrinya kayak gini, tapi secara analitiknya kayak gimana? Kita cari. Satu, pertama kita ambil dulu nih, kita satuin dulu persamaan-persamaan ini. Pertama, kita ambil X dari 1. Nah, dari sini. Jadi kan ini tuh X kuadrat sama per 24 itu sama dengan, nah dari sini ya. Mau lagi aja dah. Plus Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Berarti kan X kuadrat per 24 sama dengan 1 min Y kuadrat per 8. Jadi X kuadrat sama dengan 24 min 3 Y kuadrat ya. Nah, ketemu X kuadratnya segini. Sekarang kita substitusi X kuadrat ke yang persamaan 2. Persamaan 2 kan gini ya. X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Terus kita masukin X kuadratnya berapa? X kuadratnya kan 24 min 3Y kuadrat per 4 min Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Dari sini kita peroleh 6 min 3Y kuadrat per 4 min Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Terus apa lagi ya? Kita pisah-pisahin aja dah. 6 min 1 sama dengan 3Y kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 12. Ini sama dengan 5 ya. 5 sama dengan, kita samain jadi 12-12in semua dikali 3 ya, jadi 9Y kuadrat per 12 ditambah Y kuadrat per 12, kita peroleh 10Y kuadrat per 12. Jadi kan 5 sama dengan 10Y kuadrat per 12. Berarti 10Y kuadrat sama dengan 60 alias 5 kali 12. Y kuadratnya sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Berarti Y sama dengan plus minus akar 6. Udah. Ini baru Y-nya. Plus minus akar 6. Oke, sekarang kita lagi nih substitusiin substitusi Y-nya ke X kuadrat. Tadi kan X kuadrat itu sama dengan 24 min 3Y kuadrat. Jadi kan X kuadrat sama dengan 24 min 3 dikali 6. Jadi X kuadrat sama dengan 24 min 18. X kuadrat sama dengan 6. X sama dengan plus minus akar 6. Sama ya. Y-nya plus minus akar 6. X-nya plus minus akar 6. Kita peroleh titik potong
Y sama dengan plus minus akar 6 dan plus minus akar 6. Begitu. Artinya apa? Artinya nanti titik potongnya ada. Yaudah ini kombinasi ini aja. Jadi bakal akar 6, akar 6. Terus apa lagi? Min akar 6, akar 6. Terus ada apa lagi? Akar 6, min akar 6 sama min akar 6, min akar 6. Gitu. Nilai akar 6 berapa? Nilai akar 6 ini. Udah, kan benar. Ini sama kan? Sama. Oke, udah berarti. Banyak Kang. Oke teman-teman, itu dia responsi kita malam ini. Barangkali segitu aja.